Dan sementara itu pemirsa, penanganan korban akibat kecelakaan kereta komuter lain dengan kereta api jarak jauh Argo Bromo Anggrek masih terus dilakukan hingga saat ini. Guna memastikan pelayanan perawatan untuk para korban berjalan dengan baik, Menko Infrastruktur, Pembangunan dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono seluruh korban ditangani secara serius. Dan berikut laporan reporter Garuda TV, Michelle Tan, dan juru kamera Vicky. Ya pemirsa, hingga Selasa malam hari ini penanganan korban kecelakaan kereta antara KRL komuter lain dengan kereta api jarak jauh Argo Bromo Anggrek yang terjadi dari Senin malam hingga hari ini masih terus dilakukan penanganan di RSUD Kota Bekasi. Terpantau pemirsa, dari pagi hingga dengan malam hari ini tim DVI terus melakukan pencatatan jumlah korban yang terus bertambah, di mana 15 korban dinyatakan meninggal dunia, 10 jenazah di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, 3 jenazah di RSUD Kota Bekasi, 1 jenazah di Rumah Sakit Bella, dan 1 jenazah lainnya di Rumah Sakit Mitra. Adapun 88 korban luka lainnya, mulai dari luka ringan hingga patah tulang, masih terus dilakukan penanganan intensif di Rumah Sakit Kota Bekasi ini atau RSUD Kota Bekasi, dan tidak hanya ini, juga tersebar di sejumlah wilayah Rumah Sakit Kabupaten Kota Bekasi, diantaranya adalah Rumah Sakit Siloam, Rumah Sakit Mitra Keluarga RSUD Kabupaten Bekasi, dan Rumah Sakit Bella, Rumah Sakit Bakti Kartini, dan Rumah Sakit Herminda Bekasi. Dan juga pemirsa, hingga sore hari tadi pukul 15.00, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono juga terus meninjau terkait kondisi korban yang berada di RSUD Kota Bekasi ini. Juga mendampingi sejumlah keluarga yang masih terus menunggu sejumlah kabar terkait kondisi keluarga mereka di depan area IGD. Menteri AHY pun juga terus melakukan atau memberikan informasi terkait evakuasi yang terus dilakukan di TKP setempat, yaitu di mana stasiun Bekasi Timur masih terus dilakukan evakuasi terkait juga penanganan dari 3 korban wanita yang terhempit atau terjepit di gerobong wanita. Hingga saat ini sudah dilakukan evakuasi dan sudah ditangani oleh tim medis di sejumlah rumah sakit wilayah Kabupaten Kota Bekasi. Menko AHY pun juga menyoroti adanya jalur sebidang, yang mana jalur ini kalau kita bisa jelaskan pemirsa, ini jalur sangat rawan sekali terhadap kecelakaan lalu lintas atau laka, di mana jalur ini merupakan jalur persinggungan antara kereta KRL dengan juga kereta api jarak jauh, atau yang mana menyebabkan sejumlah persinggungan, di mana jika terjadi error pada sistem ini akan menghambat koordinasi dengan masinis dan menyebabkan terganggunya kecelakaan lalu lintas di sejumlah kereta api di Indonesia. Dan Menteri AHY pun mendorong pemerintah untuk mempercepat pembangunan flyover atau infrastruktur untuk memisah jalur, sehingga antara jalur KRL dan juga jalur kereta api tidak berada pada satu jalur yang sama, sehingga bisa lebih cepat lagi untuk penanganan evakuasi dan juga mengurangi terjadinya kecelakaan lalu lintas di sistem transportasi kereta api di Indonesia. Menteri AHY juga menyoroti adanya apresiasi terkait penanganan sejumlah tenaga medis yang dilakukan dari Senin malam hingga dengan Selasa malam hari ini dilakukan dengan sangat cepat, dan juga tentunya pihak KAI pun juga mendirikan posko dan layanan center 121 bagi korban ataupun bagi keluarga korban yang ingin mendapatkan informasi terkait jumlah korban yang terus bertambah maupun jumlah korban yang berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Satuan Polri. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Laporan Michelle Tan, Vicky, Bekasi, Jawa Barat, Garuda TV.